Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, kita di dalam pelatihan seni pengobatan timur ini dengan tujuan supaya kita semua seorang terapis-terapis ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di lingkungan masing-masing, di kabupaten, sampai di Nusantara ini. Ini dengan keilmuannya seorang terapis ini kita bersama-sama saling belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya seorang terapis bisa menjadikan terampil, mahir, dan memahami tentang permasalahan, keluhan para masyarakat yang membutuhkan kita semua. Karena di tangan-tangan Bapak Ibu semua ini sangat dibutuhkan untuk pertolongan supaya meringankan beban penderitaan yang sedang sakit menderita. Jadi banyak sekali hal-hal yang lebih maju ini, penyakit juga bertambah terus. Dari jenis-jenis berapa, karena faktor makanan, faktor lingkungan, pendidikan, ini kurangnya pemahaman tentang pendidikan kesehatan tentang tradisional. Padahal dulu nenek moyang kita ini sangat sehat. Dikarenakan apa? Beliau betul-betul memahami tentang alam, fenomena alam. Jadi makanan yang dimakan juga dari lingkungannya yang menyehatkan. Berhubung ini kemajuan makin maju, banyak hal-hal yang makan tapi sebetulnya kurang bermanfaat atau justru akan masuknya makanan itu adalah sumber-sumber dari penyebab penyakit. Juga alam juga seperti itu, lingkungan kita itu makin tidak sehat dikarenakan tanaman-tanaman sudah tidak ditanam lagi. Jadi lingkungannya ini tidak dipahamkan bahwa lingkungan kita bisa menyehatkan anak turun kita atau masyarakat semua pada umumnya. Maka dari itu setelah kita coba beberapa ramuan-ramuan dari Nusantara sendiri ini ternyata sangat bermanfaat sekali. Penyakit-penyakit yang istilahnya virus-virus atau bakteri atau apa saja yang membuat permasalahan di organ tubuh kita ternyata bisa kita kembalikan sehat dengan minum jamu atau istilahnya ramuan-ramuan dari tradisi nenek moyang kita. Dan juga ada kombinasi bahwa tidak hanya dengan ramuan, memang kami mengkombinasikan antara keterampilan dan ramuan. Kalau dua itu kita padukan, nanti akan menjadi sehat kembali. Karena apa? Karena keterampilan juga penting. Kalau memahami tentang keterampilan, nanti bisa membuang dengan keterampilan, meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau kita tingkatkan daya tubuhnya karena peredaran darah lancar di keterampilan, akhirnya minum ramuan lebih cepat, lebih bisa mempercepat kesembuhan daripada klien kita. Salah satu contoh ini, Mas, kalau kami sudah bergerak lama di penyiar tradisional, kira-kira 12 tahun sampai 15 tahun, ini salah satu contoh yang beliau pernah sakit dikarenakan mastitis atau kanker di payudara. Oh, boleh nanti Mbak Titis untuk memberi sekedar pemahaman apa yang dikeluhkan Mbak Bi sampai berapa bulan sampai minum jamu dan terapi.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Winokan. Saya dari Jakarta. Awal mula saya kenal Pak Sri itu sekitar 3 tahun lebih yang lalu. Itu juga kita nggak cari. Ini kayaknya jodoh mungkin buat saya ya. Waktu itu saya sudah kena kanker stadium 3. Jadi sudah dipotong karena katanya menyebar kalau nggak dipotong. Jadi ketika kena itu hanya 2 minggu, saya baru kena 2 minggu, di biopsi ternyata itu udah kanker stadium 3. Jadi cepat sekali sebenarnya itu. Kalau secara manusia mungkin kita akan berpikir, masa ya minum jamu bisa gitu kan, pasti gitu, pasti ada rasa begitu ya. Cuman saya percaya kayaknya memang jodohnya saya di sini. Kami nggak cari. Jadi karena suami saya melihat saya sudah parah, saya sudah nggak bisa apa-apa, cuman tidur, minum Panadol setiap hari karena sakit kepalanya luar biasa. Jadi pagi harus minum Panadol, nanti malam jam 7 saya harus minum Panadol lagi karena kalau nggak saya nggak akan bisa tidur. Begitu terus. Jadi suami saya pikir coba deh ke Jogja karena saya kuliah di sini waktu itu. Mungkin saya senang ketika di sini. Jadi suami saya itu ngakalin kantor dengan alasan ikut kursus gitu. Padahal kursusnya itu tidak buat dia sebenarnya. Itu yang ngajar sama suami saya, mungkin pintar suami saya, cuman karena udahlah yang penting berangkat. Berangkat nyampe dia kursus itu, yang ngajar itu kebetulan dosen di UPN. Nah, waktu dia lagi duduk, uh, itu si dosen, si pengajarnya itu minum jamu. Dia bingung, dia samperin, minum apa Pak? Herbal kata dia. Terus suami saya bilang, saya juga percaya herbal, tapi saya takut, tanda kutip kan, herbal itu kan biasanya dikasih steroid apalah-apalah gitu, pasti begitu kan biasanya gitu. Jadi dia takut, kata dia, masa sih begitu, kata dia. Terus dia bilang enggak, ini punya teman saya, dia sampai cerita gini, kita yang cuma mikir iya tah gitu, tapi kita coba akhirnya. Besok saya mau pulang, malam itu saya datang ke sini, saya inget banget saya datang terus saya mau ke toilet, saya lihat Pak Sri mau makan, tapi saya nggak tahu kalau ini Pak Sri gitu, saya nggak tahu, saya lewat aja gitu, saya nggak tegur, saya nggak nanya, orang saya nggak tahu siapa. Waktu itu ada Mbak Lisa ya, Mbak Lisa juga di depan deh kayaknya gitu, jadi saya nggak tahu itu siapa gitu. Saya main masuk aja ke kamar mandi, itu saya balik, saya mikir, bapak tadi mau makan mana ya gitu, cuma pikir gitu aja, dan saya duduk aja, oh ternyata di depan. Terus baru kenalan, oh ini yang Pak Sri gitu. Oh iya, terus saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang, Pak, saya habis operasi, saya kemoterapi 4 kali, tapi saya sudah nggak kuat. Cuman ngomong begitu aja. Udah, saya nggak ngomong apa-apa. Terus saya pegang alat, ternyata kena semua. Jadi jantung saya kena, ya karena saya nggak bisa ngobrol. Kalau kenal saya 3 tahun yang lalu, saya nggak bisa ngobrol kayak begini, nggak gini. Saya cuma pasrah aja, udah diem, badan udah biru semua, karena udah kuku-kuku sudah, orang kemoterapi kan kukunya sudah parah semua gitu. Alatnya itu alat yang di Pak Sri atau alatnya beda? Maksudnya alat apa ini? Alat kuantum kan? Iya, kuantum. Oh, iya. Okay. Kuantum. Yang saya pegang alatnya Pak Sri. Kalau dokter itu mengharuskan saya kemoterapi 8 kali. Tapi saya baru 4 kali udah nggak kuat. Saya bilang sama saya, nggak kuat, saya nggak kuat gitu. Terus akhirnya berobat sama Pak Sri. Itu benar, 3 hari saya minum jamunya Pak Sri, saya tuh bisa batuk, batuknya tuh luar biasa, batuk itu berhenti. Baru minum 3 hari, terus badan itu mulai bisa bangun, mulai bisa melakukan aktivitas walaupun pelan-pelan, itu 3 hari. Jadi saya akhirnya merasa, ya benar ya gitu loh. Ternyata bagus juga gitu herbal itu. Gitu. Tapi saya coba 1 bulan datang, padahal Pak Sri itu sudah bilang kalau saya ke rumah sakit, saya harus pasang ring. Karena jantung kena, ginjal saya juga sudah kena karena efek kemoterapi. Jadi kalau saya kencing sudah berbusa gitu, terus nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong, Pak Sri sampai nantang gini, pergi ke dokter, kamu pasti suruh pasang ring malam ini, gitu. Saya minum jamunya 1 bulan, 1 bulan kemudian saya datang lagi ke sini karena Pak Sri bilang, ya sebulan sekali gitu, karena kan memang secara kedokteran kan itu sudah udahlah gitu loh, saya sudah tahu gitu loh bahwa kalau saya nggak kemo atau tidak kemo sama, judulnya ke sana pasti gitu. Terus minum 1 bulan semuanya baik, jantung baik, semua baik, dan sampai sekarang sudah 3 tahun, 3 tahun lebih. Orang selalu bilang kalau minum herbal, tadinya teman-teman saya pun gini, jangan minum herbal keseringan, nanti kena ginjal loh. Pasti kan orang kan ngomong gitu. Saya minum herbal sehari
8 kali 3, 24 butir setiap 24 kapsul setiap hari selama 3 tahun lebih. Tapi boleh dicek, jantung saya bagus, ginjal saya bagus, semua saya bagus. Dan sampai hari ini tuh pernah di Pak Sri yang nantang saya sebenarnya. Saya takut ke rumah sakit, saya takut sebenarnya. Pak Sri bilang, udah ke dokter dulu, cek, buktiin gitu kan. Kalau nggak dibuktiin kan nggak tahu. Ketika saya cek, dokternya bingung. Karena saya sudah 9 bulan nggak pernah ketemu dia. Ketemu dia gini, hah? Ibu rambutnya sudah bagus. Pak Sri memang ngomong nanti rambut ibu pasti bagus. Gitu. Bener, rambut saya botak. Saya datang ke sini tuh bener-bener gundul. Ini kulit ini hitam. Kuku ini udah hitam-hitam semua. Sudah habis. Sudah nggak bisa ngomong. Saya nggak ada ngomong. Kalau lihat 3 tahun yang lalu saya itu cuma diem aja, pasrah aja udah gitu. Dan teman saya juga dari Lampung itu kena payudara, terus sudah nyebar ke rahim. Nah, saya bawa ke sini, ya udah metatasis dia, bawa ke sini, sekarang juga sembuh, sehat juga, minum jamu juga, hanya minum jamu, jadi dia juga nggak ke dokter sama kayak saya. Jadi udah 9 bulan, Pak Sri nantang, dok, ayo pergi ke rumah sakit, lihat, cek. Saya cek, dokternya begini, ibu minum apa? Nggak minum apa-apa, karena nggak mungkin kan, saya bilang dia akan percaya gitu, nggak minum apa, ibu kok sehat, dia sampai penasaran begini, oke. Kita track record yang terakhir cancer, itu adalah namanya PET scan. Di Indonesia hanya ada 2, di Darmais dan di Siloam. Itu hanya 2 di Indonesia. Iya, saya PET scan. Walaupun dengan menderita ya, karena PET scan itu luar biasa sakitnya. Kita tuh dimasukin radioaktif gitu ya. Terus kita nggak boleh ketemu orang. Iya, jadi kita nggak boleh ketemu orang, bener-bener di ruangan sendiri, sampai pipis saja ada tempatnya khusus. Gitu. Dan ternyata benar-benar dokter sampai gel-gel kepala, tidak ditemukan lagi cancer sampai sekarang. Makanya saya bersyukur sekali saya bisa ketemu pengobatannya Pak Sri dan bisa sampai sekarang dinyatakan sehat. Suaminya juga. Suami saya itu 114 kilo. Secara logika kita bilang nggak mungkin nggak punya penyakit kan, itu minimal gula lah, jantung lah ya kan, jantung sama gula lah itu pasti temennya kan. Jadi minum jamu Pak Sri, dia juga nggak sadar. Jadi suatu hari dia ketinggalan pesawat. Jadi dia harus lari. Kalau nggak itu dia ketinggalan pesawat. Dia lari dengan bawa tas yang ransel gitu, pakai sepatu safety. Terus udah bisa kita bayangin kan, dia lari sekuat-kuatnya. Dia cuma bilang gini, wah ini sampai pesawat ngos-ngosan, nih, kacau nih. Duduk dia, terus dia mikir, kok saya nggak mengas ya? Turun dari pesawat dia cerita, aku habis lari lu tadi. Lari dari mana? Aku ketinggalan pesawat, kata dia. Kata mereka gini, kalau bapak bisa ngubur pesawat itu, ya bapak ditungguin gitu. Karena pintu udah mau ditutup gitu loh. Dia teriak-teriak, dia lari sekuat-kuatnya. Dia cuma begini, aduh mengas nih pasti. Udah nih bisa pingsan nih dia. Ternyata tidak. Di antara teman-teman, kan kita setiap setahun sekali pasti ada medical check up dari perusahaan kan. Dia yang badannya segede gini, itu boleh ke lokasi. Teman-teman yang badan sispek gitu, yang banyak kotak-kotak, nggak ada yang bisa. Dan berapa kali juga dia akhirnya tolongin teman-temannya pada kena gitu. Ada yang sudah pasang ring ya Pi ya, pasang ring. Jadi dari Bali dikasih sama dia langsung mampir ke sini. Dan iya, terus banyak teman-teman saya juga yang suaminya tiba-tiba stroke, nggak bisa itu. Terus saya ajak ke sini, saya bilang ya karena saya merasa begini loh. Saya sendiri aja ini mukjizat ketemu. Jadi saya akan bagikan lagi ke orang-orang gitu, biar orang-orang merasakan apa yang saya rasakan gitu. Karena kan nggak susah, nggak yang harus kamu harus diet, nggak boleh makan ini. Saya sempat nanya Pak Sri, Pak, saya ada pantangannya nggak usah makan aja. Iya boleh. Padahal dengan kanker stadium 3 udah bisa dibayangin. Oh pasti makan cuman boleh. Pak Sri tidak, Bapak saya boleh nggak makan daging? Boleh. Karena saya pengagum makan daging. Sepertinya saya kena cancer karena saya pengagum makan daging. Karena saya orang Sumatera kan, seringnya makan daging gitu. Enggak, kata Pak Sri, makan aja. Dan sampai hampir 4 tahun saya tidak ada pantangan sampai sekarang. Dan tidak ada apa-apa lagi. Dan ya kayaknya Pak Sri aja yang bosan ngeliat saya tiap bulan mau kesini. Jauh-jauh dari Jakarta nggak datang ke sini. Kalau sekarang lebih seneng naik kereta karena kan nggak capek gitu. Jadi pagi-pagi Pak Sri masih belum buka, saya sudah nunggu dulu. Ya itulah kesaksian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih.